lain. Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Apa buruknya menjadi istri seorang putra mahkota? Aku cuma mau satu jawaban dari kamu. Sebenarnya kamu ini mencintai aku atau enggak? Aku? Aku mau kamu jawab dari hatimu yang paling dalam. Kamu mencintai aku atau tidak? Prajurit, itu orangnya. Tangkap dia. Masa kamu membawa tentara kerajaan untuk menangkap aku hanya karena kamu sakit hati? Sakit hati itu soal kecil, tahu? Sebagai ibu, kamu tidak bertanggung jawab. Kamu tahu kabar terakhir? Putramu yang gagah itu telah membawa kabur calon menantu raja, tahu? Sekarang jelaskan apa yang menimpa Sri Kandi sama dengan apa yang dikatakan oleh ibu. Kenapa ibu jadinya berat sebelah? Sri Kandi hanya mencintai Saka seorang. Walaupun kepalanya dipenggal, dia rela. Dia rela mati untuk Saka. Bagus, Sadaka. Kau memang calon raja besar. Sri Kandi, kamu pakai ilmu apa, ha? Sampai-sampai Ayahanda dan Kama Sadaka berhasil kamu labui. Ibunda, Sri Kandi pasti menggunakan ilmu sihir. Harus kita hukum mati. Kalau tidak, kita akan dihukum oleh dewa. Birawa, jangan sembarangan. Birawa! 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 Pasti karena ucapan Birawa, dewa langsung murka. Dewa, tolong ampuni Birawa. Dia nggak tahu apa-apa. Birawa, anakku bangun. Birawa disambar petir. Apa Sri Kandi dilindungi oleh dewa? Sri Kandi, tolong bantu Birawa, sembuhkan Birawa. Aku akan bebaskan kau dan Saka. Saya mana bisa? Kamu harus mencobanya. Ayo. Yang Agung, sekarang nyawaku ada di tanganmu. Mohon lindungi Pangeran Birawa
dari segala macam rintangan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terima kasih Sri Kandi. Kau telah menolong Birawa. Ibu bilang, ibu akan mengampuni mereka. Iya, tentu saja aku akan mengampuni mereka. Tapi saya ada satu permintaan. Saya tidak bisa mencintai Sri Kandi. Dan saya tidak bisa menjadikan Sri Kandi istri saya. Baik. Hari ini aku titahkan untuk kalian berdua menikah. Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Baginda. Sri Kandi, kau pernah menolongku. Dan hari ini, kau menolong Birawa. Artinya kau sangat berjasa kepada kerajaan. Maka hari ini aku anugerahkan kau sebagai senopati utama Banjaran. Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Ibu, Bagaimana keadaan Birawa? saya tidak apa-apa, Ibu. Ini ajaib. Kalau bukan mukjizat kesembuhan kamu. Tapi ini semua berkat jasa Sri Kandi. Aneh gadis itu. Kelihatannya dia dilindungi oleh dewa. Atau jangan-jangan dia memang penjelmaan dewa. Atau jelmaan setan, Ibu. Sudah jelas dia seharusnya dihukum karena perbuatannya. Tapi nyatanya dia berhasil mengalahkannya, Bu. Kalau bukan ilmu setan, apalagi, Bu? Masa sih? Ibu, mulai sekarang Ibu harus hati-hati terhadap Sri Kandi, Bu. Jangan sampai istana diporak-porandakannya, Bu. Mau apa kamu? Kamu mau memperkosa aku ya? Jangan ngaco kamu. Kamu tuh sudah pingsan lebih dari sebulan dan hampir mati lagi. Aku berusaha menolong kamu. Bukannya berterima kasih malah maki-maki. Maaf deh. Tapi aku harus cepat-cepat nolong Sri Kandi. Kamu tenang saja. Sri Kandi sudah ditolong oleh Dewa Petir. Dewa Petir? Nolong Sri Kandi? Nggak mungkin, tidak mungkin. Kau begitu perhatian dan setia pada Sri Kandi. Dan itu membuat Dewa Petir bersimpati. Sekarang Sri Kandi sudah bahagia. Bahagia? Iya. Sebentar lagi dia sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Sakawijaya. Syukur. Sri Kandi akhirnya nikah. Tapi Sri Kandi tidak boleh dengan Sakawijaya. Dia bukan orang yang tepat. Aku sudah menyiapkan pilihan yang tepat buat Sri Kandi. Kau malah akan membuat masalah baru, tahu? Tapi Saka kurang baik. Kamu kan tidak tahu. Mereka itu sudah saling mencintai. Kalau begitu justru kamu akan membuat masalah baru. Ya udah. Kalau begitu aku datang ke sana hanya untuk memberi selamat sama dia. Tapi tunggu dulu. Jalan keluar dari sini di mana? Kamu tidak boleh pergi. Apa maksud kamu? Sri Kandi itu begitu gara-gara aku, jasa aku. Kalau begitu, kamu aja yang dampingi aku ya. Aku akan bertapa dan aku tidak ingin jadi dewi lagi. Aku tidak mau jadi sepertimu yang tersisihkan. Ya, kalau emang itu pilihan kamu, terserah. Kalau memang kamu ingin bertapa. Tapi sebelum bertapa, apa tidak lebih baik jalan-jalan dulu ke kota raja sama aku? Sekarang buka baju kamu. Ini mau menodai aku ya? Udah ayo cepat. Main paksaan sih.
Aku sudah menurunkan sebagian ilmuku padamu. Dan sekarang kamu bisa mengalahkan siapapun. Sekarang pergilah. Hah? Bener? Iya. Kamu bisa naik awan, bisa menembus tembok, dan bisa tahu kejadian yang akan datang. Jadi kamu tidak perlu lagi aku. Hah? Jadi aku sudah mempunyai kemampuan dewa? Iya. Terima kasih ya. Tapi ngomong-ngomong, jalan keluarnya di mana? Kamu tembus saja tembok itu. Ini? Mana? Aduh, ilmunya pemberontakan. Romo harus betah ya, tinggal di sini. Romo terbiasa hidup di desa yang tenang. Pasti akan berhidup di kota yang bising ini, Sri. Ya, kalau saja saya dan Kakang Saka bisa pindah ke desa, kami pasti akan pindah. Loh, ya jangan. Kalian memang harus tinggal di kota raja ini. Disinilah masa depan kalian. Tapi, bagaimana persiapan pernikahan kamu? Pangeran Sadaka sudah mengutus seseorang dari kerajaan. Jadi, semuanya sudah ada yang mengatur, Romo. Syukurlah. Tapi bagaimana dengan Saka sendiri? Romo tahu kan, kalau saya sangat mencintainya. Dan sebaliknya... Romo bangga sama kamu, Sri. Tapi, sayang sekali. Sayang kenapa, Romo? Sebelum kamu menikah, Romo ingin mencarikan kamu jodoh. Sekarang, kamu sudah mendapatkan calon suami yang baik sekali. Tapi Romo merasa sedih. Romo pasti akan kesepian lagi. Tidak ada orang yang perhatikan Romo seperti kamu, Sri. Romo jangan begitu. Saya janji, saya akan sering-sering datang ke sini, ya? Jangan. Kamu kan sudah bersuami. Kepentingan keluarga kamu yang harus kamu utamakan dulu. Ya kan? Ya. Kandi itu wanita ya. Saya pikir dulu laki-laki. Setan. Aduh. Jalan meleng-meleng. Lihat-lihat dong. Dewa, tak bilang. Sri Kandi menyuruh orang untuk mencari kamu. Betapa cari aku? Kok kamu nggak masuk? Aku udah masuk. Aku sudah lihat semuanya. Aku tidak suka kalau mereka bahagia. Kamu sirik ya. Biarin. Tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang aku bisa bebas. Aku bisa naik ke awan, nembus tembok, melihat orang mandi. Pokoknya aku bisa semuanya. Ternyata dia lebih gila, King, daripada kita. Ayo kita tinggal aja, King, dia, yuk. Jangan, kasihan dia sendiri. Apa ketawa-ketawa? Nggak, rasanya seperti mimpi ya.
Kemarin kita sama-sama jadi lelaki, tapi sekarang ada yang laki-laki dan ada yang perempuan cantik lagi. Sri, dunia ini ajaib sekali ya. Emangnya tukang sulap ajaib. Baik, sekarang coba kamu berikan aku ciuman sekali saja. Ih, buat apa? Nggak mau. Iya, buat membuktikan kalau aku ini sedang tidak mimpi, Sri. Ayo, cium sekali. Ayo, ayo. Merem dulu. Merem dulu. Buat apa merem? Cuma ciuman biasa saja, ayo dong, ayo. Kalau nggak merem nggak disun. Banyak peraturan. 1, 2. Ayo. Merem ya? Siapa lagi? Saka! Ada apa, Bu? Saka, kamu sudah pikirkan apa yang ibu mau? Soal apa, Bu? Ya, soal pamanmu itu kebebeok. Kamu harus menangkap dia dan membawa ke hadapan ibu. Buat apa? Mendengar saya mulai berkuasa lagi saja, dia sudah lari terbirit-birit. Lagi pula, dia kan adik ibu sendiri. Adik si adik, tapi kelakuan dia seperti hewan. Dan dia adalah orang yang tidak tahu balas budi. Ibu tidak akan melupakan dia, karena dia membawa ke sini prajurit dan menyeret-nyeret ibu seperti penjahat. Ibu tidak sudi mempunyai adik seperti itu, Saka. Ya sudah, sudah. Besok saya suruh prajurit untuk membawanya kemari. Alah, kamu kan cuma basa-basi. Iya, ibu tenang saja, tenang saja. Ibu capek ya, ibu capek. Ibu istirahat saja ya, tidur ya. Ya, ibu tidur ya. Tapi kamu nggak boleh lupa. Iya. Harus diselesaikan. Iya, Bu, iya. Tuh, kamu begitu saja marah. Sudah, ayo. Kita mulai lagi. Yuk, Apaan yang dimulai? Sini, duduk. Apaan yang dimulai? Sinti. Apa lagi sih? Ada apa lagi? Kakang Saka. Kamu? Kakang. Aku tahu. Apa? Tadi Bibi kesini kan menyuruh Kakang Saka untuk menangkap ayahku. Jelek-jelek begitu, dia itu tetap ayahku. Kakang, aku minta Kakang ampuni ayah ya. Kalau Kakang mengampuni ayah, aku bersedia melakukan apa saja. Ya, Kakang? Ya, sudah, Tantri. Aku tidak akan membawa ayahmu, ya? Benar, Kakang? Iya. Makasih ya. Tantri, sudah ya. Ayo keluar. Ayo keluar. Kakang ikut ya. Tantri, ayo kamu keluar. Oh, Kakang. Aduh, Kakang, jangan bawa ayahku ya. Sri, kamu tahu sendiri dia orangnya begitu. Ayo, saja. Kayak perempuan nakal aja. Kakang juga suka kan? Ya, mestinya kita menikah di hutan saja ya. Tidak ada orang yang mengganggu. Sana. Ayo, kita mulai lagi saja. Ayo, sini duduk sayang. Sadewa, ngapain kamu? Kenapa baru kesini? Dari tadi kemana aja? Mestinya aku ini tidak menjadi manusia. Aku kan dewa. Kalian berdua harus berlutut sekarang. Apa-apaan kamu? Kalau bukan karena aku, kalian berdua sudah mati. Kamu? Iya loh Kakang. Kalau aku nggak dinasehati sama dewa, mungkin sekarang aku sudah menikah sama Pangeran Sadaka. Ya, benar juga. Sadewa, kami berdua mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak atas semua kebaikan kamu ya. Ya, sekarang kamu keluar. Dewa, kamu keluar ya. Oh, kok malah nangis? Kamu istirahat dulu. Aku suruh siapkan kamar buat kamu ya. Ya, sana ya. Enggak, aku tidak perlu tidur. Aku kan dewa. Dewa, tahu tidak? Ternyata dewa itu perlu tidur juga, Dewa. Iya. Kamu kan manusia, kamu tahu apa? Ampun. Ampun. Mereka mau datang ke sini. Kenapa kamu? Ampun. Ada apa? Datang ke sini. Ampun. Dewa. Ampun. Mereka mau datang.
saja. Ayo, keluar. Nggak mau. Kenapa kamu? Kakang. Ya udah. Mereka sudah ada di pintu, aduh. Kakang, ya udah. Biar aja, masih banyak kamar kosong ini. Yuk. Ini kamar pengantin kita. Enak saja kamu, Dewa. Kakang kalau mau sama kamar ini, tinggal aja di sini. Tapi kalau mau jadi pengantin baru, ikut aku. Ya. Siapa itu? Jangan. Dewa! Kakang gimana ini? Dewa! Kakang, aduh. Ternyata dia seorang dewa beneran ya? Siapa yang menyangka? Tapi kalau dia dewa beneran, dia nggak mungkin mati. Dewa! Sri, nafasnya sudah tidak ada, Sri. Lebih baik kita mengurus Dewa dengan baik. Dewa. Ampun Dewa Langit, aduh ampun. Aku janji tidak akan melakukan lagi Dewa Langit. Dewa, bangun, Dewa. Aduh. Dewa, bangun. Dewa. Kenapa kamu? Cerita. Dewa? Kok aku di sini? Kenapa kamu? Hah? Bukannya aku tadi di pengadilan ini Langit. Dan Dewa Langit sedang marah-marah. Dia mendorong aku. Dewa Langit mendorong aku. Dewa. Tadi bukannya kamu udah mati. Kok sekarang bisa hidup lagi? Tadi Dewa Langit mendorong aku. Udah. Dewa, tunggu dulu. Kita berdua mau bilang, kita percaya kok kamu benar-benar seorang dewa kan? Ya kan? Iya, kamu dewa. Iya, percuma. Aku bilang apa adanya juga kalian tidak akan percaya. Lebih baik aku pergi saja. Dewa percaya. Kalau memang ada jodoh, kita akan ketemu lagi. Ada pepatah bilang, ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umurnya panjang, nanti jadi kakek-kakek. Sampai jumpa. Dewa. Iya, keluar saja. Keluar saja ya. Dewa. Tidur ya, Dewa ya. Dewa. Bukan dewanya pergi, kalau gimana? Ya bagus kalau dia pergi, kita kan bisa berduaan lagi. Mama. Sudah. Mama. Diam. Oh, cuk. Ya, sudah. Ya, kita berdua lagi. Peraturan ke-145. Tidak boleh keluyuran dan tidak boleh keluar malam. Sudah ditulis, Tantri? Tantri? Aduh, saya ngantuk nih. Besok aja dilanjutin lagi ya. Tidak bisa. Peraturan-peraturan ini harus segera jadi. Biar Sri Kandi tahu. Jadi menantuku tidak semudah yang dia bayangkan. Kalau dia melanggar peraturan-peraturan ini, Bibi akan menghukum dia dengan hukuman yang setimpal. Tidak peduli dia anak dewa sekalipun. Oh, tapi kan Sri Kandi itu tidak mudah kita hadapin, Bi. Dia belum tahu siapa Bibi. Tantri, semestinya kamu jodohnya Saka. Tiba-tiba muncul Sri Kandi, wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Itulah yang saya takutkan. Takutnya Sri Kandi tidak bisa berbakti kepada Bibi. Kamu tidak usah khawatir. Selama kamu di dekat Bibi, kamu akan Bibi lindungi. Sudah pagi, cepat kamu cuci muka. Nanti pas sarapan pagi, kamu akan lihat apa yang akan Bibi lakukan. Ayo cepat. Iya, siap, Bu. Bibi bangun. Mana orangnya? Mana? Kamarnya masih terkunci. Sepertinya dia belum bangun. Sudah siang begini belum bangun? Baru masuk rumah saja sudah bertingkah.
udah hampir siang. Srikandi belum bangun, berisik amat sih. Belum bangun? Saka, bilang sama istri kamu, sekarang dia sudah jadi bagian keluarga kita. Jadi, dia tidak boleh malas dan jangan bikin malu keluarga. Bu, Srikandi kecapean. Semalam kita bertempur habis-habisan, Bu. Apa-apaan sih, Bu? Sinti. Kenapa Ibu pergi? Apa aku salah ngomong? Maaf Nyonya, Senopati dan Tuan Putri datang. Oh ya, Makasih. Selamat malam, Ibu. Malam, Bu. Ini saya tuangkan teh untuk kakak ipar. Silakan. Terima kasih. Ibu mau saya tuangkan ya? Tidak usah, Sri. Iya. Ya sudah, buat saya saja. Ibu. Ibu kenapa? Ibu sakit ya? Ibu tidak apa-apa, Saka. Negara mempunyai undang-undang. Rumah tangga juga mempunyai peraturan. Sri, sekarang kamu telah menjadi anggota keluarga di sini. Maka kamu harus tahu kalau di rumah ini ada peraturan yang tidak boleh dilanggar. Ibu masih bicara dengan saya ya? Memangnya dengan siapa lagi? Ini ada 145 peraturan yang tidak boleh kamu langgar. Kamu baca dan bawa. Peraturan keluarga. Saya rasa saya sudah tahu semuanya. Apa-apaan ini, Bu? Masa peraturan ditulis begitu? Kenapa tidak sekalian ditulis besar-besar lalu dipasang di depan pintu? Nggak apa-apa, Kakang. Ibu ada benarnya. Semua ini cuma agar tidak terjadi perselisihan kan, Bu? 145. Sebentar. Bu, sekarang gantian saya ya. Rumah ini diberikan oleh Baginda Raja untuk saya dan Kakang Saka agar kami berdua dapat beristirahat dengan tenang. Dan hingga sekarang kan perang dengan Tegal Arum belum selesai. Jadi rumah ini masih termasuk daerah keprajuritan. Di sini ada 385 peraturan rumah tangga yang harus dipatuhi kalau ibu mau keluar masuk rumah ini. Dan semuanya itu tidak akan bisa diampuni oleh pengadilan kalau satu saja kesalahan ibu atau tantri buat. Jadi, mohon ibu terima ya. Dan tolong dipelajari satu demi satu. Tantri, kalau kamu tidak mau dihukum, lebih baik kamu pelajari juga ya. Saya juga harus baca. Aduh, Bibi. Panjang sekali tulisannya. Bisa-bisa 2 tahun kita baru selesai membaca ini. Sepertinya kita salah masuk rumah ini. Kurang ajar. Bibi yang membuat peraturan di rumah ini. Tapi Sri Kandi memakai undang-undang prajurit untuk menekan Bibi. Sri Kandi itu memang hebat, Bi. Sampai Baginda Raja saja dan Permaisuri menyukai dia. Kita ini mana dipandang sama dia, Bi. Tantri, kamu tidak usah memuji-muji Sri Kandi di depan Bibi. Dia boleh berkuasa. Tapi di rumah ini, Bibi yang berkuasa. Bibi tidak lihat tadi. Kakang Saka saja tidak berdaya di hadapan dia. Saka memang bodoh. Aduh Tantri, coba kalau kamu yang menikah dengan Saka, Bibi tidak akan pusing 7 keliling seperti ini.
Tapi kamu tidak usah khawatir. Bibi akan mencarikan jodoh yang baik buat kamu. Tidak. Saya tidak mau, Bibi. Saya kan sudah berjanji bahwa seumur hidup saya tidak akan pernah menikah. Saya ingin menemani Bibi saja. Tantri, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Semua ini gara-gara Sri Kandi. Kemarin malam pertama kita menjadi ajang pertempuran. Tidak apa-apa. Malam ini menjadi malam kedua. Tapi malam yang paling indah. Minum Sri. Kakang, apa Kakang nggak merasa kalau aku ini sama seperti laki-laki? Apa yang sama? Kamu wanita tulen. Kemarin saja kamu masih perawan ting-ting. Kalau perjaka? Tong-tong. Kakang sini. Aku cuma mau bilang, aku nggak akan minta banyak, tapi aku cuma mau Kakang setia aja. Bisa? Apa susahnya? Loh, jangan salah. Itu yang paling susah dari laki-laki. Banyak kan pasangan muda yang baru menikah, kemudian bubar begitu saja. Karena apa? Laki-lakinya suka selingkuh, cari wanita nakal di luar. Siapa coba yang rugi kalau bukan wanita? Tempat tidur, kursi-kursi, meja-meja, dan seluruh kamar ini. Jadilah saksi bahwa aku Saka Wijaya bersumpah sehidup. Nggak usah diteruskan. Kenapa? Ini kan janjiku. Iya, tapi aku nggak perlu. Aku sayang sama kamu. Aku lebih sayang lagi sama Kakak. Aku cinta sama kamu. Aku lebih cinta lagi sama Kakak. Ini bagus tidak? Ih, ini bagus sekali. Cocok buat Bibi. Ini berapa harganya, Pak? Nah, yang ini 5 ringgit per meter harganya. Mahal sekali. Bisa kurang tidak, Pak? Itu harga mati, Nyonya. Pak, ibu ini ibunya Senopati Agung Sakawijaya. Masa tidak dikasih harga spesial? Bener, Nona. Harganya tidak bisa kurang. Sudahlah, Tantri. Kita cari saja di toko yang lain. Terima kasih, Pak. Juragan, sudah ada belum kain pesanan saya? Oh, sudah. Ini dia bahan pesanan Nyonya. Berapa per meter? 3 ringgit per meter, Nyonya. Bapak ini bagaimana sih? Kenapa harga yang diberikan kepada saya dengan ibu itu lain? Besan. Pak, kenapa Bapak tadi bilang sama saya harga kain ini 5 ringgit per meter dan itu adalah harga mati. Sedangkan sama ibu itu harganya cuma 3 ringgit. Oh, Nyonya belum tahu ya. Beliau ibu dari Senopati Utama Kerajaan Banjaran Sri Kandi. Hah? Anak saya juga Senopati Agung, dia adalah pahlawan perang. Kenapa saya tidak diberikan harga spesial? Oh, anak Nyonya. Senopati Agung Sakawijaya. Oh, sepertinya saya pernah dengar namanya. Juragan ini bagaimana sih? Sakawijaya itu kan menantuku. Oh, Senopati suami Sri Kandi. Kenapa tidak dikatakan dari tadi? Kalau begitu, saya beri potongan harga. Silakan, Nyonya. Tidak usah. Nyonya. Aduh, Nyonya Kanti ini bagaimana ini sih? Tenang aja. Ini pegang dulu, biar nanti saya menghibur Nyonya Pandan. Nanti saya balik lagi ya, Pak ya. Sebentar. Ya. Bibi, jalannya jangan terburu-buru. Saya bisa gempor ini. Aduh. Kurang ajar. Selalu kita kena sial. Semua orang memuji-muji Sri Kandi.
Memang dia siapa? Pandan. Nyonya Pandan, tunggu. Aduh, Nyonya Pandan. Jangan marah begitu dong, Nyonya. Rupanya Nyonya sedang kesal sama Sri Kandi ya? Karena dia lebih terkenal dari Saka Wijaya. Tapi enggak apa-apa. Di negeri ini memang masih langka perempuan jadi senopati. Tapi kalau senopati laki-laki itu sih biasa. Tapi kalau Sri Kandi kan senopati perempuan yang pertama. Seterkenal-terkenalnya Sri Kandi, dia itu kan tetap istri dari anak saya, Saka. Dan di mana-mana laki-laki itu penguasa dunia. Iya. Ya tentu saja laki-laki penguasa dunia. Tapi kalau dibalik, Saka adalah suami Sri Kandi. Nah, di kota raja ini menyebut Sri Kandi saja, semua orang langsung pada tahu. Sudah ya, saya mau belanja dulu. Sri Kandi, kamu gak apa-apa? Hah? Gak apa-apa? Kakang kalah. Tidak, aku tidak menyerah. Benar, nggak mau nyerah. Iya. Kalau di medan perang nanti, kamu terluka, artinya aku yang menang. Ingat itu ya. Tapi Kakang juga harus ingat, menang dan kalah selalu ditentukan terakhir. Sekarang ini Kakang udah kalah. Ngaku aja kenapa sih? Pokoknya sesuai ketentuan kita tadi, yang kalah harus melayani yang menang. Baiklah Tuan Putri. Sekarang, apa yang harus saya lakukan Tuan Putri yang cantik jelita? Badannya keringetan nih, lengket. Aku mau mandi, tapi air panasnya Kakang yang siapin, ya? Baiklah Tuan Putri, saya siapkan. Susah payah ibu membesarkan kamu untuk menjadi panglima perang yang disegani. Tapi kamu masih mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh istrimu, bukan oleh kamu. Kalau memang nggak makan 4 hari ya lemes. Seperti ini nih. Sampean itu nyata-nyata ya, nggak sakit tapi kelaparan. Dasar kiri. Bibi hari ini masak khusus untuk kakak Sri Kandi. Ikan gabus dan kodok goreng. Kakak Sri mau kemana? Di dapur juga masih banyak kodok tumisnya. Kalau aku kebanyakan makan, perutku jebol nanti mati. Aku mau jadi dewa lagi. Aku mau kembali ke kayangan, Sri. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi.
adalah keluarga dan tanah airnya. Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FVP Hits.